Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Kita bersyukur, kita memuji, mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, baik nikmat yang kita sadari dengan indera kita maupun nikmat yang terkadang lalai kita untuk menyadari maupun mensyukurinya. Di hari Jumat yang mulia ini Allah mengizinkan kita untuk berkumpul di tempatnya, rumahnya yang mulia, pada harinya yang mulia, dan untuk melaksanakan salah satu ibadahnya yang juga mulia, yang hanya dikhususkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam juga semoga selalu kita persembahkan, kita lantunkan, apalagi di hari Jumat, harinya salawat kepada Rasul kita, Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua termasuk hamba-hambanya, para pengikutnya yang akan mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau di hari akhir nanti. Hadirin jamaah salat Jumat, anak-anakku semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang mana ayat ini barangkali sudah populer di antara kita dalam beberapa bulan terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh umat manusia, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu semua min dzakari wa untha, dari laki-laki maupun perempuan. Artinya dari unsur penciptaan saja kita ini sudah berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Waj'alnakum, dan kemudian kami menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, bersuku-suku. Dari perbedaan yang dua tadi, dari laki-laki dan perempuan, kemudian kami sebarkan kamu menjadi bangsa dan suku. Apa tujuannya? Lita'arafu, agar kalian ini bisa saling mengenal satu sama lain, bisa saling membangun persatuan, bisa membentuk kekokohan, terutama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Inna akramakum
Di antara perbedaan-perbedaan kalian itu, sesungguhnya yang paling mulia indallah, di sisi Allah, atqakum, adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang paling mulia bukanlah mereka yang kaya, bukanlah mereka yang kemuliaannya bisa diukur dengan materi, dengan fisik, ataupun sesuatu yang tampak oleh mata. Tetapi mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang takut dalam berbuat maksiat maupun dosa. Innallaha alimul khabir. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui mana yang bertakwa di antara kalian. Ayat ini berbicara tentang perbedaan. Ayat ini berbicara tentang bahwa memang pada dasarnya kita ini sudah diciptakan dengan perbedaan, dengan kelebihan masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Karenanya di antara perbedaan itu Allah melihat ketakwaan kita. Dan jika Allah mau, sebetulnya Allah bisa menciptakan kita ini sama semua, sama jenis kelaminnya, sama nilai ketakwaannya, sama sukunya, sama bahasanya, sama pemikirannya, sama pendapatnya. Kalau Allah mau, Allah bisa. Tetapi Allah sengaja untuk menciptakan perbedaan di antara kita, agar dari perbedaan itu akan muncullah sifat saling menghargai satu sama lain. Tetapi permasalahan di kita adalah ketika kita menyikapi perbedaan, kita belum lapang hatinya. Kita senantiasa berbeda pendapat, kita senantiasa bertikai, kita senantiasa berdebat. Tetapi di antara perbedaan itu, kita belum memenuhi satu syarat, yaitu belum lapang hati kita. Belum ada rasa saling memiliki, bahwa dia ini saudara kita, dia ini teman kita. Sudah berapa lama kita berteman, tetapi apakah hanya karena satu masalah kita akan bercerai-berai? Dan perdebatan yang sengit itu bukan berarti para ulama tidak pernah berdebat, bukan berarti para ahli ilmu itu yang soleh-soleh itu, bahkan para sahabat Nabi tidak pernah berdebat, tidak pernah bersilang pendapat. Karena itulah fitrah manusia, kita memang diciptakan pada dasarnya berbeda satu sama lain. Sehingga ketika terjadi perdebatan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bedanya para ulama adalah mereka memiliki hati yang lapang, yang mana ketika perdebatan perbedaan itu terjadi, mereka tahu kapan saya harus berdebat dan apakah perdebatan ini saya bawa keluar dari tempat ini. Kita ambil contoh dari para sahabat Nabi. Ketika terjadi peristiwa pembunuhan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, para sahabat itu nyaris terbagi menjadi dua. Ada kubunya Muawiyah, ada kubunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kubunya Muawiyah dengan musuhnya, yang mana juga ditopang, didukung oleh para sahabat-sahabat mulia pula, yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu Talha dan Zubair. Ini mendukung Muawiyah untuk mengusut kasus kematian Utsman. Harus segera dicari pelakunya. Sementara Ali berbeda dengan mereka. Ali lebih memilih untuk menstabilkan dulu kondisi negara. Lama mereka bertikai, bahkan disebutkan dalam sejarah sampai terjadi perbedaan yang sangat tinggi yang disebut dalam peristiwa Jamal maupun peristiwa Siffin. Tetapi meskipun berbeda pendapat, bertikai cukup panjang, cukup lama, bahkan
sampai tercatat dalam tinta sejarah. Ketika Thalhah meninggal, Ali yang memang sudah berbeda dengan beliau dalam hal pendapat datang ke rumah Thalhah. Ini musuh dalam pendapat, tetapi melambangkan hatinya untuk datang ke rumah sahabatnya yang baru saja meninggal. Bahkan perbedaan itu tidak pernah selesai sampai Thalhah meninggal. Ketika Ali datang, apa yang Ali katakan kepada putranya Thalhah? Ali mengutip ayat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hijr ayat 47. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Aku berharap bahwa aku dan Thalhah adalah orang-orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di mana arti dari ayat itu adalah dan kami hilangkan segala dendam dan dengki di dalam hati. Dan kita ini adalah ikhwan, bersaudara. Dan di akhirat mereka duduk bersandar di atas divan saling berhadapan-hadapan. Lapang hati itu para sahabat. Atau para ulama, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika sedang menyampaikan taklimnya di hadapan para murid-muridnya yang juga sama cerdasnya seperti beliau, ketika sampai membahas suatu pokok persoalan, ternyata ada salah seorang muridnya yang bernama Yunus bin Abdul A'la berbeda pendapat dengan sang guru. Bahkan Yunus sampai berdiri berbeda pendapat, berdebat panjang perdebatannya di dalam majelis itu, sampai kemudian Yunus akhirnya memutuskan pulang. Dengan rasa kesal, rasa emosi, Yunus pulang meninggalkan majelis gurunya. Imam Syafi'i sebagai seorang guru pada tengah malam kemudian mendatangi rumahnya Yunus. Dia ketuk pintunya, kemudian ketika dibuka, Imam Syafi'i mengatakan kepada sang murid yang mendebat dirinya, "Wahai Yunus, sudah berapa kali kita ini sepakat dalam banyak masalah? Sudah berapa banyak persoalan yang kita ini saling berangkulan? Tetapi apakah kita harus tercerai-berai, harus berantem hanya karena satu masalah? Janganlah kamu menjadi orang yang mau menang sendiri. Janganlah kamu mau menjadi orang yang hanya ingin selalu menang. Tugas kita ini adalah menyingkirkan penyakit, bukan menyingkirkan orang yang sakit. Kalau kamu ingin membenci, bencilah persoalannya, jangan kamu benci orangnya. Kalau kamu tidak menyukai sesuatu, tidak sukailah maksiatnya, jangan kau benci orangnya. Nasihat sang guru menyadarkan, mengingatkan sang murid akan kesalahan pemikirannya. Diluruskan oleh sang guru bahwa apa kamu mau kita ini berantem, terputus hubungan baik kita selama ini hanya karena satu masalah, sementara kita sudah menjalin hubungan yang sudah sangat lama. Atau kisah Imam Malik dengan Imam Lais di Mesir. Imam Malik yang merupakan ulama dari Madinah dan Imam Lais ulama dari Mesir. Dua-duanya ahli ilmu, dua-duanya cerdas, dan dua-duanya sering berbeda pendapat dalam suatu permasalahan. Dan ketika baru terjadi debat yang panas mereka berdebat, kemudian tiba-tiba Imam Malik meminta tolong kepada lawan debatnya ini, kepada Imam Lais. Apa permintaan tolongnya? Putri saya mau nikah, saya minta dong dikirimi parfum untuk pernikahan putri saya. Karena Imam Malik memang ulama yang miskin,
sementara Imam La'ins itu kebalikannya, kaya raya beliau. Jika itu terjadi di kita habis berdebat panas, berdebat panjang, kemudian tiba-tiba lawan debat kita minta tolong kepada kita, apa yang kira-kira akan kita lakukan? Mungkin kemungkinan besar kita cueki, kita tolak, kita diam. Tetapi apa jawaban dari Imam La'ins? Parfum yang sebetulnya cukup satu botol justru dikirimi bertonton banyaknya, yang bahkan disebutkan dalam sejarah Imam La'ins mengirimi parfum itu menggunakan kereta yang kepala keretanya sudah tiba di Madinah sementara gerbongnya masih di Mesir. Mengapa bisa demikian? Padahal lawan debat, padahal lawan berbeda pendapat, debatnya pasti. Tetapi para ulama, para orang-orang soleh tidaklah mereka berbeda pendapat, melainkan sudah tertanam rasa saling memiliki, sudah tertanam sifat sabar dan ukhuwah Islamiyah yang kuat di dalam diri mereka. Sehingga jika terjadi perbedaan yang memang itu sudah ditakdirkan untuk kita dari asal mula penciptaan kita, perbedaan itu bisa diterima dengan lapang dada dan perbedaan itu tetaplah pada tempatnya. Karena para hadirin rahimakumullah, kita sebagai makhluk sosial tentu kita saling berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Anak-anak semua kalian datang ke sekolah ini dari latar belakang yang berbeda-beda, dari orang tua yang berbeda, dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, bahkan mungkin ada agama yang berbeda. Tetapi perbedaan itu bukanlah untuk kita paksakan bahwa ia harus sama dengan kita. Tetapi justru perbedaan itu adalah untuk memunculkan rasa saling memiliki di antara kita, memunculkan ukhuwah Islamiyah yang kuat, sehingga dari perbedaan itu akan timbul perdamaian, akan timbul sifat toleransi, saling menghargai satu sama lain. Toleransi bukanlah memaksakan bahwa dia harus sama dengan kita, bahwa pendapat kita harus bisa diterima oleh dia, tetapi bagaimana caranya agar pendapat kita yang berbeda ini bisa saling diterima dan dimaklumi satu sama lain. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menyikapi poin penting pada khutbah pertama tadi, karenanya syarat utama untuk menyikapi perbedaan yang ada di antara kita adalah melapangkan terlebih dahulu hati kita, menghilangkan segala sifat-sifat dengki, sifat dendam yang ada di diri kita, dan janganlah perdebatan itu kita bawa panjang sampai keluar, karena sesungguhnya ada etika dalam menghadapi perbedaan. Ada istilah jangan ikut campur di meja makannya para ulama. Apa yang terjadi di situ tetaplah di situ. Dan janganlah sampai dari perbedaan yang ada itu justru akan timbul sifat perpecahan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang itu di dalam Al-Qur'an. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah ini. Berpegang teguhlah kamu pada Islam ini. Wa la tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu saling bermusuhan satu sama lain. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini dan kita semua umat muslim mampu memiliki sifat persatuan itu, mampu memiliki rasa saling menyayangi itu, dan mampu memunculkan sifat ukhuwah Islamiyah, sehingga serangan apapun, padahal apapun yang mencoba membolehkan kita dari luar, itu semua tidak akan mampu mengubah kekokohan kita, tidak akan mampu memgoyah keyakinan kita.
dan kita terus berjalan di jalannya yang lurus. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala li sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal hajat. Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih syababal muslimin, Allahumma aslih amilal mu'minin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbi inni lima anzalta ilayya min al-khairin faqir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati